Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kelas 6 khususnya mulai diagendakan kegiatan pemantapan pembelajaran di pagi hari. Untuk hari Senin ini kita akan mencoba memantapkan pemahaman kita mengenai materi pembelajaran bahasa Indonesia yang insya Allah kita akan mengulang ya, memantapkan itu mengulang kembali hal-hal yang pernah kita pelajari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai makna kata, istilah, antonim dan sinonim. Nah, mungkin kata-kata tersebut atau istilah-istilah tersebut sudah seringkali kalian dengar ya, karena untuk materi mengenai hal tersebut itu sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, di kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 sekarang ya, kalian seringkali mendengar istilah tersebut. Nah, untuk menyegarkan kembali ingatan kalian mengenai istilah-istilah tersebut, kita akan pelajari hari ini ya. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari apa itu makna kata ya. Makna kata merupakan arti dan maksud suatu kata. Nah, makna kata ini terdiri atas dua jenis ya. Yang pertama ada makna kata yang sebenarnya atau yang disebut dengan makna denotasi. Dan yang kedua, makna kata yang sudah mengalami perubahan yang disebut dengan makna konotasi. Mari kita lihat contoh dari makna kata denotasi dan makna kata konotasi. Nah, contoh nomor 1, ibu menyiram vas bunga itu di meja hijau. Nah, meja hijau dalam kalimat di atas itu berarti meja yang berwarna hijau. Nah, maka meja hijau di atas itu bermakna denotasi, makna kata yang sebenarnya. Sedangkan di kalimat kedua ada kalimat perkara itu dibawa ke meja hijau. Nah, meja hijau dalam hal ini berarti pengadilan. Nah, maka meja hijau dalam kalimat kedua itu bermakna konotasi, makna yang sudah mengalami perubahan. Nah, banyak contoh-contoh yang lain ya. Nah, contohnya lagi, ayah pulang dari Yogyakarta membawa buah di tangan. Nah, kira-kira makna denotasi atau makna konotasi? Ya. Nah, buah di tangan dari kalimat yang tadi Ibu sebutkan itu bermakna yang sebenarnya atau makna denotasi. Berarti ayah membawa buah di tangan. Beda halnya dengan kalimat yang kedua yang akan Ibu sampaikan. Ayah pulang dari Yogyakarta membawa buah tangan. Nah, buah tangan pada kalimat yang kedua itu bermakna konotasi ya. Artinya atau memiliki arti buah tangan tersebut adalah oleh-oleh. Nah, dari kedua contoh kata yang Ibu contohkan tersebut, mudah-mudahan kalian bisa membedakan makna kata denotasi dan makna kata konotasi. Ya, sekali lagi Ibu tegaskan, makna kata denotasi adalah makna kata yang sebenarnya, sedangkan makna kata konotasi adalah makna kata yang sudah mengalami perubahan. Banyak contoh-contoh yang lain ya. Misalkan anak itu berkepala besar. Nah, makna di sini makna denotasi ya. Jadi anak tersebut memiliki kepala yang besar. Beda halnya dengan kalimat yang kedua,
anak itu besar kepala. Nah, besar kepala di kalimat kedua itu bukan bermakna denotasi, tetapi bermakna konotasi. Besar kepala di sini artinya sombong ya. Nah, itu contohnya. Bisa kalian pahami ya mengenai perbedaan dari kedua makna tersebut. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Untuk selanjutnya ada lagi ada istilah ya. Apa itu istilah? Nah, istilah itu adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, misalnya, pianis adalah sebutan bagi seorang pemain alat musik piano. Ada lagi, gitaris adalah sebutan bagi seorang pemain alat musik gitar. Dan banyak istilah-istilah lainnya. Misalkan, pilot. Nah, pilot itu adalah pengendara pesawat. Kalau masinis, pengendara atau yang mengemudikan kereta api. Nahkoda itu yang mengemudikan kapal laut dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan istilah ya. Jadi istilah itu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah. Untuk selanjutnya ada antonim. Nah, ini sering kalian dengar ya, antonim, terus kebalikannya sinonim ya. Ibu kira sudah tidak asing lagi di telinga kalian dan kalian sudah betul-betul memahami apa itu antonim, apa itu sinonim. Sebetulnya tidak ibu bahas, tetapi untuk mengingatkan kembali, menyegarkan kembali memori kalian ya, alangkah baiknya ibu kupas juga mengenai antonim dan sinonim ini ya. Jadi antonim itu kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata lain ya. Contoh, besar lawannya kecil, bersih lawannya kotor, panjang lawannya pendek dan sebagainya. Nah, untuk antonim ini simbol dari kata yang berantonim itu biasanya dalam bentuk bukan silang ya. Ada tanda besar, tanda lebih besar, tanda lebih kecil, itu berbalikan, yaitu simbol dari antonim. Nah, beda dengan sinonim ya. Nah, kalau sinonim simbolnya berbentuk sama dengan, karena sinonim itu sendiri adalah kata yang memiliki makna yang sama. Jadi satu kata tapi memiliki makna yang sama. Contoh, memakai sama dengan menggunakan. Kerumunan sama dengan sekumpulan. Flora sama dengan tumbuhan. Fauna sinonimnya hewan dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Nah, untuk hari ini materi pemantapan bahasa Indonesia ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang ibu sampaikan. Seandainya kalian masih belum paham mengenai materi yang ibu sampaikan, kalian boleh ulang kembali, diputar kembali video pembelajarannya ya, sampai betul-betul memahami. Nah, untuk tugas nanti akan ibu berikan menyusul setelah kalian menyimak video pembelajarannya ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.